Teman-teman, saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan yang penting sehat selalu ya. Karena kesehatan itu penting, kesehatan itu adalah hal yang sangat mahal. Kalau kita sehat itu bisa ngapa-ngapain. Nah, kebetulan beberapa hari ini aku off, nggak bisa bikin video karena kebetulan lagi kurang sehat. Kebetulan suaranya kemarin nggak bagus ya, karena kebetulan saya kena radang tenggorokan dan juga batuk, lumayan agak parah. Jadi buat ngomong aja sakit ya. Ini sebenarnya juga masih lumayan agak sakit, tapi saya udah keburu kangen sama kamu dan kepengen bikinin video buat kamu. Jadi saya memaksakan diri, tapi saya berharap dengan memaksakan diri ini bertanda bahwa saya semakin semangat dan semakin sembuh dan semakin sehat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mendoakan saya. Tidak lupa juga saya pasti mendoakan teman-teman untuk terus sehat dan selalu menjaga kesehatan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen membaca secara general. Saya bakal membaca atau ngangkat tema dengan judul apa yang akan dia lakukan ke kamu ya, apa yang akan dia lakukan ke kamu. Bisa dalam waktu yang sangat dekat sekali, bisa dalam waktu yang sedang, dan bisa dalam waktu yang lama ya. Nanti kita bakal melihat. Saya menggunakan 2 deck kartu di sini. Ini Oracle card. Saya akan baca dan keluarkan 5 kartu pertama untuk melihat poin-poin besarnya nanti apa, dan nanti kita lihat dengan detailnya pakai kartu ini. Oke? Baik teman-teman, langsung kita sambil shuffle, sambil kocok kartunya ya. Pokoknya saya berharap teman-teman sehat semua. Dan beberapa hari off ini saya juga sebenarnya tersiksa karena ya sakit banget ya, tenggorokan sakit banget. Buat nelen sakit, buat ngomong juga sakit, buat bersin itu sakit, jadi kayak ketarik tenggorokannya itu. Terus buat minum juga nelen sakit gitu ya. Terus buat nguap gitu tuh sakit banget. Tapi bersyukur ya, karena Tuhan masih memberikan rasa sakit ini sebagai pengingat buat saya lebih berhati-hati. Biar aku lebih hati-hati lagi, biar aku lebih aware lagi terhadap diriku sendiri, nggak kecapean segala macam gitu ya. Oke. Teman-teman, terima kasih yang selalu support channel Damar Aji, selalu doakan aku juga. Makasih, kita saling mendoakan. Ini biasa nih, kalau kartu ini dikocok nih pasti muter-muter. Sebel deh. Pasti muter-muter jatuhnya dia. Aduh. Oke, kita buka 5 kartu. Tuh kan, muter-muter lagi kan. Oke, 1, 2, 3. Wih, si kartunya bagus-bagus nih. Ada kabar baik berarti. Wih, bagus lagi. Wah, bagus lagi. Oke, apa yang akan dia lakukan kepadamu? Apa yang akan dia lakukan ke kamu? Oke. Teman-teman, ada sinergi, ada new beginnings, ada promise, ada blessings, ada reflection. Teman-teman, sebelum saya baca, saya pengen ngobrol sedikit, saya pengen ngomong sedikit. Intinya, selain dari readingan seperti ini, saya juga kepengen membuatkan materi-materi atau video-video atau konten-konten kayak semacam podcast yang kemarin sudah saya posting juga. Nah itu saya take video itu sebelum saya sakit, jadi suaranya masih normal gitu kan. Habis itu terus kemudian saya nggak bisa take video karena suaranya kacau. Jadi saya kepengen bikin podcast yang sekiranya nanti banyak memberikan materi-materi buat teman-teman ya. Karena saya melihat begitu banyak teman-teman yang butuh bantuan. Oke, teman-teman, langsung aja saya bakal membaca dia. Dia saat ini sedang mencoba untuk mensinergikan ya antara energi kamu dengan energi dia dengan kamu. Artinya dia memiliki kesadaran pemikiran hasil dari perenungan yang dia lakukan. Kalaupun dia mungkin saat ini atau kemarin sempat berbuat salah ke kamu dan kamu ngerasa dikecewakan, kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang dia abaikan ya terhadap kamu, tapi nggak usah khawatir. Di sini saya melihat bahwa ada perubahan-perubahan dari dalam dirinya. Dia sedang membangun sebuah pengertian-pengertian, karena saya melihat dia seperti sedang, atau seperti bukan sedang ya, tapi sudah melakukan yang namanya perenungan, introspeksi. Kadang kan gini teman-teman, seseorang dinasehatin itu susah, dibilangin susah,
ya, dikandani susah gitu, dinasihatin susah. Tapi ada saat dimana ketika dia sendiri, dia ngerasa menemukan sesuatu dan itu kayak semacam pesan-pesan dari alam semesta atau spiritual guide-nya, lalu kemudian terbangun kesadaran di situ. Nah, ini yang saya lihat dari dia seperti itu. Maka sekarang dia mencoba untuk mensinergikan antara pikirannya dia sendiri dengan perasaannya, pikiran logikanya atau pikiran sadarnya, ya, conscious mind, dan juga subconscious mind-nya atau pikiran bawah sadarnya. Dia sedang mencoba menyelaraskan di antara keduanya, pikiran sadar dan bawah sadar, pikiran dan juga perasaan atau hatinya atau batinnya. Ketika seseorang mulai merasakan atau melakukan hal itu, biasanya energinya semakin bagus, auranya juga semakin bagus, otomatis nanti berpengaruh pada perilakunya. Itu yang saya lihat dari dia. Dia sekarang seperti sedang ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mencoba membuka lembaran baru dengan energi baru, memulai suatu kehidupan baru dengan cara-cara baru, dan tentu dengan cara berpikir yang baru. Nah, saya melihat dari sinergi ini dia mencoba untuk memulai, bahkan nanti dia akan berjanji untuk menjadi lebih baik sama kamu. Ya, mungkin ini belum diucapkan janjinya, tetapi janji dalam hatinya sudah dia ungkapkan. Ya, artinya sudah ada semacam ikrar. Gue berjanji pada diri gue sendiri, gue pengen lebih baik, gue pengen berikan sesuatu buat dia, buat kamu maksudnya, itu agar kamu tuh bahagia, bla 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 bla, seperti itu. Jadi sudah ada semacam kesadaran-kesadaran yang mengarah kepada hal tersebut, ya. Jadi ini boleh senang, kamu boleh senang, boleh bangga, boleh bahagia, dan boleh diaminkan, karena ini bisa menjadi sebuah doa, bisa menjadi sebuah harapan-harapan yang nanti terwujud, gitu ya. Jadi silahkan diaminkan, silahkan kamu bersabar untuk menanti perubahan-perubahan. Tapi jangan lupa tetap didoakan. Blessings, rainbow, artinya bahwa dia akan menciptakan suatu kebahagiaan, dan itu dia akan memberikan hal itu. Jadi kalau tadi kan judulnya adalah apa yang akan dia lakukan ke kamu, gitu kan? Apa yang akan dia lakukan ke kamu? Sepertinya di sini dia akan memberikan suatu kebahagiaan, dia akan melakukan sesuatu yang dia lakukan, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan tadi di awal. Pertama dimulai dari kesadaran dirinya, kesadaran jiwanya, kesadaran pikirannya, kemudian dia memulai sesuatu yang baru. Dia berjanji pada diri sendiri, dan bisa jadi nanti dia ungkapkan ke kamu janji, komitmen itu tadi, bahwa dia akan melakukan yang terbaik, do the best for you. Jadi di sini dia akan melakukan yang paling baik dan paling luar biasa buat kamu. Dan di sini akan menciptakan sebuah keindahan. Ada blessing rainbow, di mana di situ dia menciptakan keindahan yang mungkin selama ini belum pernah dia berikan. Ya, kita lihat nanti apa saja yang dia akan lakukan ke kamu, detailnya seperti apa, ada hal apa yang dia berikan lah dan sebagainya, kita akan lihat. Tetapi di sini memang dia sudah melakukan namanya winter solstice, like a reflection. Di situ di mana dia melakukan refleksi diri, perenungan-perenungan, ya, yang membuat dia tuh akhirnya sadar bahwa ada banyak hal yang masih dia harus bangun, ada banyak hal yang harus dia perbaiki, dan itu salah satunya demi kamu juga. Ya, yang jelas demi dia sendiri dan juga demi kamu, demi kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya dia kemarin ada hal-hal yang mungkin belum mengenakan, bikin kamu kecewa dan sebagainya, saya melihatnya di sini dia ada semacam kesadaran. Yang penting, saran saya, kamu jangan terlalu ngejar dia, jangan terlalu memaksa dia, jangan terlalu menuntut dia yang berlebihan. Gini, saya pengen kasih tahu teman-teman, seseorang, ya, apalagi kalau misalnya dia cowok dan kamu cewek misalnya, ketika kamu banyak menuntut, minta ini itu, gitu kan, akhirnya ibarat kata kayak misalnya komputer yang diisi program macem-macem, gitu kan, belum tersetting dengan baik, kamu udah isi lagi, kamu minta ini diisi lagi, belum tersetting dengan baik, kamu udah minta lagi, dan seterusnya. Akhirnya komputer itu sebagus apapun bisa blank, bisa hang, bisa blank, bisa error. Sama
dia pun juga seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu minta ini itu bertubi-tubi menuntut ini itu, harus gini harus gitu. Kamu terlalu strength kepada dia, terlalu strength ya, terlalu posesif lah dan sebagainya. Hati-hati, karena apa? Itu bisa bikin dia blank, bisa dibikin dia hang, ya, bikin dia error kayak komputer. Nah, jadi saran saya beri ruang, ya, kasih ruang, ya, kasih dia ruang biar bisa lega, bergerak, bernafas, berpikir dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi permintaan kamu biar dia proses dulu gitu loh. Ada saatnya proses, ada saatnya loading, ada saatnya dia juga berupaya untuk merealisasikan gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman, jangan kayak dibikin kayak mesin gitu loh. Dia pencet ini, pencet ini, pencet ini, kamu mau ini, kudu harus dalam waktu yang singkat sesaat. Nah, ini bisa kacau. Ya, kasih dia ruang biar bisa berpikir, bernafas, bergerak dengan leluasa dan mewujudkan apa yang kamu pengenkan secara bertahap. Gitu, ya, kalau pengen tahu. Oke, saya kasih tahu lagi. Ini kita lihat lebih dalam lagi. Ini ada pelangi lagi, teman-teman. Ada pelangi lagi. Ada Ten of Cups. Ada pelangi lagi. Ini kayaknya kartunya bagus-bagus deh. Ya. Ada Four of Cups. Ada pilek-pilek juga ya, dikit. Sorry. Tuh, pelangi lagi. Masya Allah, pelangi lagi. Pelangi. Teman-teman jangan lupa ya, kamu fokuskan energi kamu kepada orang yang kamu pikirkan. Saya lupa ngomong di depan, tapi mudah-mudahan kamu sudah otomatis melakukan itu tanpa saya minta. Ini apa nih? Nine of Wands. Oke. Saya melihat banyak teman-teman yang harus dibantu dengan healing, ya. Makanya kadang biar saya tidak terlalu banyak membantu, saya pengen bikin konten-kontennya ya, tentang healing, tentang pelepasan, tentang menaikkan energi, tentang apalagi, tentang membesarkan vibrasi, memperbaiki vibrasi kamu agar kamu menjadi orang yang selalu beruntung, sehat, rezekinya bagus. Mau nggak? Mau ya? Kalau mau berarti harus selalu ngikutin channel Damar Aji gitu. Dukung terus channel ini ya, tonton terus ya. Oke, ini ada satu kartu jelek, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu nanti ya. Oke teman-teman, kartu ini didominasi dengan kartu-kartu yang bagus, energi-energi yang bagus. Di sini ada keluarga bahagia ya. Jadi tadi kan judulnya adalah apa yang akan dia lakukan ke kamu, apa yang akan dia lakukan kepadamu. Seperti yang sudah saya baca di awal, ini lanjutan detailnya. Dia sepertinya mengarah kepada hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Tadi ada promise ya, promise berjanji atau berkomitmen. Berarti di situ mengarah kepada suatu hubungan yang akan masuk ke jenjang dan level yang lebih tinggi, yaitu sebuah pernikahan. Ini buat kamu yang mungkin belum nikah. Terus bagaimana dong Mas Damar kalau yang udah menikah, yang udah berkeluarga? Oke, kalau yang sudah berkeluarga berarti kalau memang dia ada kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat kemarin, tetap sama ya di sini, artinya dia sudah melakukan perbaikan, ada kesadaran. Nah di sini bukan menikah lagi, tapi dia memperbaiki nikahnya. Dalam arti kata, dia kepengen membangun kembali apa yang sudah dia bangun bersama kamu, apa yang sudah menjadi komitmen di dalam ikrar rumah tangga kamu pada saat kamu menikah. Itu bagi yang sudah menikah. Di sini akan ada semacam romantisme yang kepengen dia lakukan dan dia ciptakan ke kamu. Artinya di sini muncul kesadaran-kesadaran yang membuat dia itu berpikir bahwa oh ya, kamu tuh
orangnya baik sih sebetulnya gitu kan, cuman kamu kadang cerewet, kamu kadang suka bawel apalah segala macam. Tapi dia tahu bahwa kamu tuh sayang sama dia gitu loh, jadi dia nggak apa-apa sih dibawelin, tapi aku tahu kamu sayang sama aku, dia bilang kayak gitu. Tapi jangan bawel-bawel ya. Oke, jadi itu sih kalau aku lihat. Jadi kepengen dia sebuah romantisme, dia kepengen suatu kebahagiaan, dia kepengen kemurnian, dia kepengen keseimbangan, hidup yang seimbang, dan dia sudah melakukan yang namanya semacam releasing. Dia belajar ke sana kemari untuk memperbaiki dirinya, ya, tidak hanya baca buku, tidak hanya bertemu dengan orang-orang coach, nggak cuman ketemu coach, nggak cuman ketemu master, nggak cuman ketemu tarot reader. Artinya banyak ya, jadi dia belajar banyak terhadap sesuatu untuk memperbaiki kehidupannya. Karena ini ada gambaran di sini, saya melihat bahwa dia tuh kayak yang nggak kepengen terpenjara ke dalam satu kondisi, karena dia pernah karena dia pernah kecewa juga gitu kan. Dia pernah kecewa, dia pernah tersakiti, dia pernah terkhianati, sehingga dia tuh kayak yang sempet nggak bisa lepas dari trauma-trauma itu. Tapi so far saya melihat dia semakin baik kok kesini, semakin level spiritualnya semakin bagus. Ada semacam kesadaran spiritual yang semakin bagus, gitu yang saya lihat. Nah di sini makanya saya bilang, udah kamu gak usah khawatir. Di sini nanti kamu akan diberikan suatu sikap-sikap ya. Jadi dia akan melakukan perubahan, dia akan melakukan perbaikan demi hubungan kalian, demi memperbaiki keadaan yang mungkin selama ini kurang bagus. Kalau selama ini sudah bagus pun berarti dia akan memperbagus. Ya, dan dia menyalakan api untuk mengobarkan semangat di dalam dirinya. Dia membangun kesadaran yaitu yang mengarah kepada dia udah nggak kepengen ribut-ribut lah, dia udah nggak kepengen cekcok ini itu segala macam. Dia sudah kepengen menikmati hidup. Di sini ada Six of Pentacles, artinya ketika nanti dia bisa menjalani kehidupan bersama kamu, dia kepengen fokus pada suatu usaha, bisnis, ya, karir, atau apapun yang telah menjadi passionnya dia. Kamu tinggal dukung dia supaya dia bisa berkembang terus on the track ya, di dalam kehidupannya, di dalam passionnya dia. Kurang lebih seperti itu. Di King of Cups di sini saya melihat bahwa dia punya pengaruh kekuatan besar yang sangat bagus, sehingga di sini kamu tinggal mendukung aja sih sebetulnya. Jadi kalau secara keseluruhan apa yang akan dia lakukan ke kamu adalah perubahan besar untuk merubah dirinya sendiri, kemudian merubah kehidupan bersama kamu, menjalani kehidupan bersama kalian, hubungan diperbaiki, semua diperbaiki, tanggung jawabnya, finansialnya, step-step ke depannya, itu semua sudah dia pikirkan. Ya, meskipun di sini ada beberapa hal yang sangat sensitif yang harus kamu perhatikan juga, agar kamu tidak gegabah. Nah, saya bilang tadi juga, jangan lupa beri ruang dia, biar bisa bernafas, biar bisa berpikir, bisa bergerak, dan dia melakukan segala sesuatu. Jangan terlalu menekan dia, jangan terlalu stressing dia, jangan terlalu bawel ke dia banget gitu loh. Tapi beri ruang agar dia bisa bergerak. Kreativitasnya, pekerjaannya, kebijaksanaannya, ya. Karena sekali lagi kalau dibikin stres tuh nggak bisa mikir ya kadang-kadang gitu. Di sini teman-teman ada kesejukan ya. Saya melihatnya seperti itu sih. Jadi di sini so far overall semuanya bagus, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa buat kamu yang memang sedang memikirkan dia. Ada hal yang kemarin mungkin jadi masalah, mudah-mudahan ini menjadi baik. Dan setelah nonton video ini kamu semakin nyaman, semakin tenang, semakin bahagia. Karena jangan lupa teman-teman, vibrasi kamu itu akan terpancar ke alam semesta dan akan berpengaruh kepada kehidupan kamu. Intinya gini teman-teman, ada salah satu kunci yang paling penting ketika kita kepengen membereskan keadaan di sekitar kita. Jangan lupa, hal yang pertama kali harus dibereskan adalah diri kita sendiri. Konflik batin kita, pikiran-pikiran kita, itu yang harus diberesin. Karena apa? Ketika kita sudah beres, nggak ada konflik, batin kita tenang, pikiran kita positif, insya Allah semua yang ada di sekitar kita akan mengikuti dengan sendirinya.
Oke. Nah, teman-teman di sini kalau yang belum menikah akan menikah, akan ada semacam lamaran, akan dia lakukan itu, akan ada semacam pertemuan paling tidak. Untuk kamu yang mungkin belum pernah ketemu, akan ada perjumpaan untuk kalian semakin dekat, akan ada semacam perjuangan-perjuangan yang dia lakukan ke kamu, upaya dan usaha yang dia lakukan ke kamu, dalam rangka apa? Dalam rangka membangun koneksi batin dan hubungan kamu antara kamu dengan dia. Itu sih teman-teman kurang lebih yang bisa saya sampaikan, saya baca. Mudah-mudahan kamu gak terganggu dengan suara saya yang agak-agak kacau ini. Radangnya masih belum beres banget. Doain biar saya tetap kembali sehat dan selalu sehat. Kamu juga ya, sehat terus. Tetap semangat, jalanin hidup, tetap bahagia. Apapun masalahnya, jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Yang jelas, kita tetap harus bersyukur. Dan apapun situasinya pasti ada jalan, ada solusi. Oke, saran saya itu dulu teman-teman. Terima kasih. I love you all. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.